Oke, selamat siang teman-teman. Saya di sini akan membahas tentang materi pertama, yaitu pertemuan pertama dari mata kuliah statistika. Ini materi dari Ibu dosen Ibu Dr. Eti Merita Brahmana MSI. Jadi yang pertama yaitu adalah pengertian dan manfaat statistika. Dari materi pertama yaitu statistika adalah suatu ilmu yang mempelajari cara pengumpulan, pengolahan, penyajian dan analisis data serta cara pengambilan kesimpulan secara umum. Berdasarkan hasil penelitian yang tidak menyeluruh, sedangkan dalam arti sempit, statik dapat diartikan sebagai data atau ringkasan berbentuk angka atau kuantitatif. Jadi pengetahuan tentang statik dapat membantu untuk menjelaskan hubungan antar variabel, membuat keputusan lebih baik, mengatasi perubahan-perubahan, membuat rencana, serta masih banyak lagi manfaat-manfaat lainnya. Jadi sebagai suatu bidang studi statistika memiliki dua bagian utama. Yang pertama ada statistik deskriptif, penjelasannya bisa dibaca, dan statistika inferensi. Baik, selanjutnya ada populasi dan sampel. Populasi itu adalah seluruh elemen yang akan diteliti, sedangkan sampel adalah elemen yang merupakan bagian dari populasi. Untuk menentukan sampel dari suatu populasi itu dapat digunakan teknik-teknik pengambilan sampel-sampel. Yang pertama ini ada satu sampel random sampling, yaitu pengambilan sampel secara acak sehingga setiap elemen dari populasi itu mempunyai kesempatan yang sama untuk menjadi sampel. Misalnya dengan cara undian. Ini cara undian. Yang kedua yaitu stratified random sampling, yaitu pengambilan sampel yang populasinya dibagi-bagi menjadi beberapa bagian stratum. Kemudian elemen-elemen dari setiap stratum ini dipilih secara acak untuk menjadi sampel. Pada teknik ini setiap stratum dari dalam populasi itu memiliki wakil di dalam sampel. Yang ketiga adalah systematic sampling, yaitu pengambilan sampel berdasarkan urutan tertentu dari populasi yang elemen-elemennya itu telah disusun secara teratur dan diberi nomor urut. Yang keempat ada cluster sampling, yaitu pengambilan sampel dari populasi yang terdiri dari kelompok tetapi memilih kelompok ya terlebih dahulu. Tadi terdiri dari kelompok-kelompok di mana dalam pengambilan sampelnya itu tidak langsung memilih elemen populasi, tapi memilih kelompok terlebih dahulu, sehingga yang termasuk sebagai sampel adalah elemen yang berada di dalam kelompok terpilih tersebut. Jika kelompok-kelompok tersebut merupakan pembagian daerah-daerah geografis, maka cluster sampling ini disebut sebagai area sampling. Dari data dan jenisnya, yaitu data adalah fakta-fakta yang dapat dipercaya kebenarannya. Pembagian jenis dan data dapat dibedakan menurut sifat dan waktunya, cara memperolehnya, dan sumbernya. Jadi selanjutnya ada jenis data menurut sifatnya. Yang pertama data kualitatif, yaitu data yang disajikan bukan dalam bentuk angka. Contohnya itu ada jenis kelamin. Dan yang kedua yaitu data kuantitatif, yaitu data yang disajikan dalam bentuk angka. Data jenis ini terbagi menjadi, yang pertama ada data kontinu, yaitu data kontinu. Yang satuannya itu bisa dalam pecahan, contohnya adalah data IPK mahasiswa. Yang kedua ada data diskrit, yaitu data yang satuannya itu selalu bulat atau tidak berbentuk pecahan dalam bilangan asli, contohnya ada data jumlah mahasiswa. Yang selanjutnya ada jenis data menurut waktunya. Yang pertama data silang atau cross section, yaitu data yang dikumpulkan pada suatu waktu tertentu yang menggambarkan keadaan kegiatan pada waktu tersebut. Contoh dari data jumlah mahasiswa UPP menurut fakultas pada tahun 2025. Selanjutnya ada data berkala atau time series, yaitu data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu. Contohnya itu ada jumlah mahasiswa menurut fakultas dari tahun 2020 sampai 2025 di Universitas Pasir Pengarean. Selanjutnya ada yang ketiga, yaitu ada data menurut cara memperolehnya. Di sini yang pertama data primer, yaitu data yang
diperoleh langsung dari responden. Contohnya ada data IPK mahasiswa suatu universitas yang didapat langsung dari mahasiswa universitas tersebut. Yang selanjutnya ada data sekunder, yaitu data yang diambil dari data primer yang telah diolah untuk tujuan yang lain. Contohnya adalah data perkawinan antara umur 17 sampai 20 tahun di Indonesia yang diambil dari Departemen Agama untuk tujuan analisis pola perkawinan setiap suku dan bangsa Indonesia. Nah, baiklah, selanjutnya yang keempat ada jenis data menurut sumbernya. Yang pertama ada data internal, yaitu data yang menggambarkan suatu keadaan dalam suatu organisasi. Contohnya dalam suatu universitas ada data dosen, data karyawan, dan data mahasiswa. Yang selanjutnya yang B ada data eksternal, yaitu data yang dibutuhkan dari luar suatu organisasi untuk kebutuhan mahasiswa untuk kebutuhan organisasi tersebut. Contoh dalam suatu universitas itu ada data orang tua mahasiswa. Yang selanjutnya data yang baik harus memenuhi kriteria nih. Nah, ini penting nih. Yang pertama benar atau objektif. Yang kedua mewakili atau wajar. Nah, yang ketiga dapat dipercaya. Yang keempat tepat waktu. Yang kelima yaitu relevan atau data yang dikumpulkan ada hubungannya dengan permasalahannya. Selanjutnya ada variabel dan skala pengukuran. Nah, variabel peubah itu adalah karakteristik yang terdapat pada elemen-elemen dan populasi. Contoh pada masyarakat elemen adalah manusia. Karakteristiknya itu adalah jenis kelamin, umur, tingkat pendidikan, penghasilan, status perkawinan, dan lain sebagainya. Nah, merupakan variabel-variabel dalam penelitian. Baik, selanjutnya menurut sifatnya variabel itu terbagi atas yang pertama variabel kualitatif atau kategorial, contohnya tingkat pendidikan, jenis kelamin, pekerjaan, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua ada variabel kualitatif atau numerikal, contohnya penghasilan umur, IPK mahasiswa, dan lain sebagainya. Nah, untuk analisa data penelitian diperlukan macam-macam ukuran skala, yaitu skala nominal, skala klasifikasi. Nah, itu nominal dan skalifikasi itu sama. Nah, yaitu skala yang paling sederhana di mana angka yang diberikan kepada objek itu hanya sebagai label saja, tidak menunjukkan tingkatan apa-apa. Contohnya jenis kelamin. Yang kedua ada skala ordinal, yaitu skala yang diberikan kepada objek sebagai label dan menunjukkan tingkatan. Nah, namun jarak antara tingkatan masih belum jelas. Contohnya itu adalah tingkatan pendidikan. Yang ketiga adalah skala interval, yaitu skala yang diberikan kepada objek sebagai label yang menunjukkan tingkatan dan ditambah satu sifat lain, yaitu antara tingkatan memiliki jarak yang sama. Namun titik nol dalam skala ini masih dapat ditentukan dengan bebas dan tidak absolutnya. Jadi nilai 0 itu tidak menunjukkan nol atau tidak ada, sehingga antar tingkatan tidak memiliki perbandingan yang jelas. Contoh pada pengukuran suhu badan, nilai 0 derajat tidak berarti tidak ada suhu di dalam suhunya. Tidak ada suhunya dan suhu. 100 derajat Celcius itu tidak berarti panasnya 2 kali lipat dari suhu 50 derajat Celcius. Selanjutnya ada skala rasio, yaitu skala yang diberikan pada objek sebagai label yang menunjukkan tingkatan dengan antar tingkatan memiliki jarak yang sama dan memiliki titik nol yang absolut. Nah, nilai nol adalah benar-benar menunjukkan nol atau tidak ada, sehingga antar tingkatan memiliki perbandingan yang jelas. Contohnya dari jumlah mahasiswa nih, jumlah mahasiswa. Jika jumlah mahasiswa 0, maka menunjukkan tidak ada mahasiswa yang jumlahnya 100 mahasiswa. Nah, adalah dari jumlah 50 mahasiswa. Oke teman-teman, kita lanjutkan ke pertemuan kedua, yaitu dengan materi penyajian data nih ya. Nah, jadi penyajian data itu merupakan cara yang digunakan untuk meringkas, menata, mengatur
atau mengorganisir data sehingga dapat mudah untuk dimengerti oleh pihak-pihak yang berkepentingan dengan data tersebut. Nah, ini bisa dibaca secara umum ada dua cara untuk menyajikan data, yaitu dengan tabel, dengan grafik. Kedua cara itu saling berkaitan karena pada dasarnya sebelum dibuat grafik, terlebih dahulu harus dibuat tabelnya. Dari dua cara tersebut, penyajian data dengan grafik itu merupakan penyajian data yang lebih komunikatif karena dalam waktu yang singkat seorang itu dapat dengan mudah memperoleh gambaran dan kesimpulan suatu keadaan. Ya. Nah, jadi berikut penyajian data dengan tabel. Nah, tabel itu merupakan kumpulan angka-angka yang tersusun berdasarkan kategori-kategori atau karakteristiknya. Nah, karakternya itu tertentu sehingga mudah untuk dianalisis. Nah, data yang disajikan dalam tabel itu berupa data cross section atau data time series. Nah, secara umum penyusunan tabel memerlukan identitas judul tabel, yaitu judul baris, judul kolom, dan badan tabel, badan tabel catatan, dan sumber data. Penyajian data itu dengan tabel bisa berbentuk tabel satu arah atau dua arah atau tiga arah. Berikut kita tampilkan untuk tabel-tabel satu arah, dua arah, dan tiga arah. Ya. Nah, ini dia salah satu dari tiga tabel tadi. Tabel satu arah ya, hanya terdiri dari satu karakteristik atau kategori. Contoh dalam tabel jumlah pengangguran menurut kota berikut. Nah, jadi cara membacanya yaitu Kota Bogor. Jumlah penganggurannya ada 1.570 orang. Nah, ini untuk tabel yang kedua yaitu tabel dua arah ya. Tabel yang terdiri dari dua karakteristik atau kategori. Contohnya ada tabel persentase pengangguran menurut kota dan jenis kelamin. Nih, ada kota, ada jenis kelaminnya. Jadi dua arah dia. Selanjutnya yang ada di bawah, tabel tiga arah atau tabel yang terdiri dari tiga karakteristik atau kategori. Contoh tabel persentase pengangguran menurut kota, pendidikan, dan jenis kelamin sebagai berikut. Ini bisa dibaca di bawah tabelnya. Baik, kita lanjut lagi dengan penyajian data dengan grafik. Nah, selain penyajian data dengan menggunakan tabel, data juga dapat disajikan dengan menggunakan gambar-gambar atau grafik. Banyak sekali jenis tampilan atau data yang berbentuk grafik, namun pada subbab ini hanya ditampilkan grafik-grafik saja. Yang umum dijumpai seperti grafik garis, grafik balok atau batang, grafik lingkaran, dan grafik gambar. Nah, ini ada nih contohnya nih, grafik garis. Nah, garis grafik secara umum dibagi menjadi dua, yaitu single line, yaitu grafik yang terdiri dari satu garis saja. Contoh single line itu bisa dilihat dari bawah ini. Nih. Nah, ini single line. Nah, ini yang selanjutnya ada multiple line, yaitu grafik yang terdiri dari beberapa garis. Nah, ini bisa dibaca, bisa dipahami dari gambar. Baik, selanjutnya yaitu grafik garis baik yang tunggal maupun yang terdiri dari beberapa garis itu sangat berguna untuk menggambarkan perkembangan suatu kegiatan. Umumnya grafik ini itu digunakan untuk data yang berbentuk time series yang sekaligus bisa dilihat thread-nya. Selanjutnya grafik balok atau batang. Nah, ini secara umum dibagi menjadi dua, single bar, yaitu grafik balok batang yang terdiri dari satu batang saja. Nah, ini contohnya nih, satu batang saja nih, yang di tengah nih. Nah, multiple chart, yaitu grafik batang yang terdiri dari beberapa batang. Contoh multiple bar chart itu bisa dilihat pada gambar berikut. Nah, banyak dia grafik-grafiknya ya. Grafik baloknya itu banyak. Nah, grafik batang itu yang tunggal maupun yang terdiri dari beberapa batang tadi itu sangat berguna untuk menggambarkan perbandingan suatu kegiatan. Grafik itu digunakan untuk data yang berbentuk cross section dan time series. Selanjutnya ada grafik lingkaran. Nah, lingkaran grafik
pick chart. Nah, secara umum itu dibagi menjadi dua juga. Single pick chart yaitu grafis lingkaran yang terdiri dari satu lingkaran saja. Contohnya single pick chart bisa dilihat pada gambar ini di samping. Nah, komposisi penduduk DKI Jakarta menurut wilayah tahun 2009. Bisa dibaca. Nah, selanjutnya ada multiple pie chart, yaitu grafik lingkaran yang terdiri dari beberapa lingkaran. Nah, grafik lingkaran itu baik yang tunggal maupun yang terdiri dari beberapa lingkaran. Sangat berguna untuk menggambarkan perbandingan suatu kegiatan berdasarkan nilai-nilai karakteristik satu dengan yang lain dan dengan keseluruhan, biasanya dalam persentase. Grafik itu digunakan untuk data yang berbentuk cross section. Selanjutnya piktogram. Nah, piktogram adalah grafik yang berupa gambar di mana dalam bidang koordinat X, Y itu dinyatakan gambar-gambar dengan suatu ciri-ciri khusus untuk suatu karakteristik. Nah, misalnya untuk menyatakan jumlah mobil pada tahun tertentu dapat digambarkan dengan berupa gambar mobil secara sederhana. Tiap gambar memiliki satu jumlah tertentu. Contoh piktogram dapat dilihat pada gambar ini gambar di bawah saya ini. Penjualan kendaraan bermotor sport Jakarta tahun 2001. Nah, ini bisa dibaca. Jakarta Barat ada 1, 2, 3, 4. Nah, Jakarta Selatan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jakarta Utara ada 3. Jakarta Timur ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Jakarta Pusat ada 4. Nah, jadi dari 1000 unit tadi, ini kan ada data ini 1000 unit nih, 1000 unit. Nah, jadi bisa dihitung jumlah yang terjual di daerah masing-masing tadi. Di Jakarta berarti yang di Jakarta Utara ada 3 gambar motor. Nah, sama dengan 1000 unit satu gambar. Nah, jadi ada 3000 unit yang dijual di Jakarta Utara. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Nah, kita akan lanjut lagi ke materi yang ketiga. Oke, kita lanjut lagi ke materi yang pertemuan ketiga. Nah, dengan judul ukuran gejala pusat data tunggal. Untuk penjelasannya bisa dibaca, bisa di pause. Nah, di pause dulu untuk dibaca. Nah, jadi di sini kita bakal menentukan rata-rata hitung. Nah, jadi rata-rata hitung itu adalah nilai yang mewakili sekelompok data. Rata-rata hitung dari data tunggal hitung dengan rumus sebagai berikut. Jadi rumusnya itu adalah ini X di atasnya ada lambang itu. Nah, jadi X sama dengan 1/n. Nah, N ini tadi dibaca di bawah ini keterangannya. N itu banyaknya nilai dalam data. Jadi X tadi adalah rata-rata hitung, rumus rata-rata hitung. Nah, 1/n sigma N sigma I sama dengan 1, X I sama dengan 1/n. Nah, dalam kurung X1 ditambah X2 sampai jumlah dari data. Nah, dari contoh di bawah, contohnya nih dari yang di bawah ini. X rata-rata dari data 2, 4 dan 9. Nah, jadi dengan rumus 1/3 jadi N-nya tadi 3, ada 3 kan, ada 3 data, ada 2, 4, 9. Nah, sigma I sama dengan 1, jadi X itu adalah 1/3 dalam kurung X1 tambah X2 tambah X3. Nah, X1, X2, X3 itu adalah 2, 4, 9. Jadi sama dengan 1/3 dalam kurung 2 ditambah 4 ditambah 9. Hasilnya adalah 15. Nah, 15 dibagi 3 sama dengan 5. Jadi rata-rata hitungnya adalah 5. Oke, yang kedua ada rata-rata ukur atau geometri. Rata-rata ukur atau geometri itu dari sejumlah nilai n, nilai datar adalah akar pangkat n, dan dari hasil kali nilai dalam data tersebut. Nah, ini bisa dibaca. Rata-rata ukur atau geometri itu dihitung dengan rumus sebagai berikut. Nah, G itu melambangkan rata-rata ukur. N akar dari X
1 dikali X2 dikali seterusnya. Dengan contoh di bawah ini. Sama seperti tadi, rata-rata hitung dari 2, 4, dan 8. Jadi G sama dengan N-nya ada 3, berarti akar dari 3, akar pangkat 3 ya. Nah, X1 dikali X2 dikali X3, nah itu sama dengan akar pangkat 3, 2 dikali 4 dikali 8 ada, hasilnya adalah 64. Nah, jadi akar pangkat 3 dari 64 itu adalah 4. Ya, jadi rata-rata ukur geometri dari data 2, 4, dan 8 itu adalah 4. Nah, jika teman-teman masih ingat dulu perkalian dan pembagian bilangan, pecahan bilangan, nah itu bisa, jika pembagian bisa dibalik menjadi perkalian, dan juga sebaliknya dengan nilai penyebutnya itu ditaruh di atas, dibalik. Nah, seperti inilah contohnya. 4 dibagi 26 per 30. Nah, karena dikali 4 dikali 30 per 26, hasilnya 4,62. Nah, itu adalah rata-rata harmonisnya. Nah, baik, kita lanjut ke materi yang ketujuh selanjutnya, yaitu fraktil, kuartil, desil, dan persentil. Yang pertama, fraktil itu adalah suatu ukuran pemusatan data yang membagi data menjadi bagian-bagian yang sama. Fraktil itu terdiri dari kuartil, desil, dan persentil. Kuartil adalah fraktil yang membagi seperangkat data sebanyak n nilai yang telah terurut menjadi 4 bagian yang sama. Kuartil terdiri dari ke-1 yaitu Q1 atau kuartil bawah, kuartil kedua Q2, kuartil tengah atau median, dan kuartil ketiga Q3 atau kuartil atas. Nah, kuartil mempunyai sifat bahwasanya 25% dari seluruh data nilainya kurang dari Q1. 50% dari seluruh data nilainya kurang dari Q2. 75% dari seluruh data nilainya kurang dari Q3. Baik. Desil itu lanjut ya. Desil adalah fraktil yang membagi seperangkat data sebanyak n nilai yang telah terurut menjadi 10 bagian yang sama. Desil terdiri dari desil ke-1 D1, desil kedua D2 sampai dengan desil ke-9 D9. Desil mempunyai sifat bahwa 10% dari seluruh data nilainya kurang dari D1. 20% dari seluruh data nilainya kurang dari D2, dan seterusnya sampai dengan 90% dari seluruh data nilainya kurang dari D9. Selanjutnya bisa dibaca, di pause dulu. Ya, ketika dibaca dan dipahami. Baik, ini yang bisa saya tampilkan dari pertemuan yang ketiga. Kita lanjut lagi ke pertemuan yang keempat. Baik, lanjut kita ke materi yang keempat, ya, yaitu ukuran dispersi data tunggal. Ini tulisannya ada di bawah saya. Jadi ukuran dispersi itu merupakan ukuran penyebaran suatu kelompok data terhadap pusat data. Ukuran dispersi digunakan untuk menggambarkan bagaimana penyebarannya atau berpencarnya data. Ukuran ini dapat ditentukan pada data tunggal maupun data berkelompok. Ukuran dispersi data tunggal adalah jangkauan, simpangan rata-rata, variansi, simpangan baku, jangkauan kuartil, dan jangkauan persentil. Ini dari materi yang sudah kita bahas tadi. Yang pertama ada jangkauan. Jangkauan adalah selisih antara nilai terbesar dengan nilai terkecil dalam data. Jadi X-min, X-max dikurang dengan X-min. Contohnya itu ada dari data 9, 7, 6, 5, 5, 6, 4, 7, 8, 8, 7. Seperti data yang di bawah ini, di bawah. Contoh di bawah. Jadi X-max-nya itu adalah 9, X-min-nya adalah 4. Jadi 9 dikurang 4 adalah 5. Jangkauan dari hasil dari data-data tadi itu adalah 5. Selanjutnya yang ketiga yaitu adalah variansi dan simpangan baku. Untuk variansi merupakan jumlah kuadrat dari selisih antara semua nilai dengan rata-rata hitungnya.
dari penjelasan ini, rumusnya ada S2 sama dengan 1 per N dikurang 1 N sigma I sama dengan 1 dalam kurung XI dikurang X rata-rata dipangkatkan 2. Nah, sedangkan untuk simpangan baku, dihitung dengan rumus sebagai berikut. Simpangan baku sama dengan akar dari S pangkat 2. Nah, jadi kita menentukan dulu S pangkat 2-nya, variansinya dulu. Selanjutnya jangkauan kuartil. Nah, jangkauan kuartil itu merupakan setengah dari selisih antara kuartil ke-1 dengan kuartil ke-3. Jangkauan kuartil itu dihitung dengan rumus sebagai berikut. Jangkauan kuartil 1 per 2 dalam kurung Q3 dikurang Q1. Nah, keterangan jangkauan kuartil Q ke-3 dan Q ke-1. Yang selanjutnya yang kelima, jangkauan persentil. Jangkauan persentil ini merupakan selisih antara persentil ke-10 dengan persentil ke-90. Jangkauan persentil ini dihitung dengan rumus sebagai berikut. Nah, P90 dikurang P10.